Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas masih tentang laju reaksi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan laju reaksi. Misalkan untuk reaksi kimia sebagai berikut: A ditambah B, V ditambah Q. Maka hubungan antara laju reaksi dengan molaritasnya adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat N kali konsentrasi B pangkat M. Jadi di sini yang kita gunakan adalah hanya konsentrasi pereaksi, yaitu konsentrasi zat A dan konsentrasi zat B. Dengan V itu sama dengan laju reaksi, K adalah konstanta laju reaksi, M adalah order reaksi zat terhadap A, N adalah order reaksi terhadap zat B. Sehingga order reaksi zat A dan B hanya bisa ditentukan melalui percobaan. Kita lihat sekarang contoh soal. Tulislah persamaan laju dari data hasil percobaan berikut. Reaksinya adalah N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Nah, diketahui konsentrasi N2 itu pada percobaan pertama 0,01, percobaan kedua 0,01, percobaan ketiga 0,02, dan untuk H2 0,02, 0,04, 0,04. Dan ini adalah lajunya. Hasil dari data ini adalah diperoleh dari data hasil percobaan. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Persamaannya kan kita tulis sebagai V sama dengan K dikali konsentrasi N2 pangkat E kali konsentrasi H2 pangkat Y. Kalau tadi pangkat M pangkat N. Untuk order ini boleh dengan variabel apa saja, bisa X, bisa Y, bisa M, bisa N. Nah, untuk mencari order N2 kita pilih konsentrasi H2 yang sama. Kita lihat, pilih reaksi pada nomor 3 dan nomor 2. Kita lihat di sini konsentrasi. Nih, konsentrasi N2-nya yang sama adalah pada reaksi. Untuk mencari konsentrasi N2, maka kita lihat H2 yang sama ada pada reaksi nomor 2 dan nomor 3. Sehingga kita masukkanlah nilainya. Konsentrasi persamaannya tadi kan V sama dengan K kali konsentrasi N2 pangkat E kali konsentrasi H2 pangkat Y. Nah, ini kan data yang kedua, yang ini data yang ke. Jadi V3 kita bandingkan dengan V2. Kita masukkan saja nilainya. V3 tadi adalah 1,6. Kemudian V2 adalah 0,8. Kita lihat tuh, V2 adalah 0,8. Kita masukkan nilainya tadi konsentrasi masing-masing. Di sini ada H2-nya adalah 0,04 ya untuk konsentrasi yang ke-3 dan ke-2. Jadi V3 dibagi V2 sehingga akan dihasilkan 1/6 dibagi 0,8 sama dengan 0,02 dibagi 0,01, 0,04 dibagi 0,04 yang ini sama, sehingga kalau dibagikan menghasilkan nilai 1. Sehingga 1,6 dibagi 0,8 hasilnya 2, 0,02 dibagi 0,01 hasilnya 2/1 pangkat E. Yang ini kan hasilnya 1, sehingga 2 di pangkat 1 sama dengan 2 pangkat E. Ya kan? 2 sama dengan 2 pangkat X, berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan 1. Untuk mencari order H2, kita lihat konsentrasi N2 yang sama. Nah, maka kita pilihlah konsentrasi N2 yang sama. Untuk mencari H2 adalah kita pilih yang percobaan 1 dan percobaan 2. Nah, kita bandingkan, yaitu dengan V2 per V1. Kenapa kita gunakan V2 per V1? Ini untuk memudahkan, seperti tadi V3 per V2. Karena kalau kita bagikan 0,8 bagi 1,6 hasilnya 0, jadi kita lebih baik 1,6 dibagi 0,8 sehingga hasilnya akan bulat. Sehingga di sini V2 per V1 kita uraikan sebagai berikut: 0,8 dibagi 0,4, 0,01 pangkat
dibagi 0,01 pangkat X, 0,04 dibagi 0,02 pangkat Y menghasilkan untuk 0,8 dibagi 0,4 sama dengan 2. 0,01 dibagi 0,01 kan 1. 0,04 dibagi 0,02 adalah 2 per 1 pangkat Y, sehingga 2 dipangkatkan 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat Y, sehingga dihasilkan Y sama dengan 1. Maka tinggal kita masukkan V sama dengan K kali konsentrasi N2 pangkat 1 kali konsentrasi H2 pangkat 1. Nah, untuk nilai 1 pada ordo kita tidak tuliskan, jadi langsung saja dengan V sama dengan K kali konsentrasi N2 kali konsentrasi H2. Nah, bagaimana untuk mencari nilai K? Maka pilih salah satu data. Misalnya yang kita gunakan adalah data pada nomor 1. Maka V sama dengan K dikali konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2. 0,4 sama dengan K dikali 0,01 dikali 0,02. 0,4 sama dengan 0,002, sehingga dihasilkan K-nya adalah 2000 per molar per sekon. Untuk satuannya ini menyesuaikan ya dari data yang ada. Demikianlah, semoga bisa dipahami ya. Dan ini ada tugas ya, silakan dikerjakan di buku tulis Anda, kemudian kalian upload di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.